Halo adik-adik semuanya, selamat datang di video yang kedua, part 2 dari akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, langsung saja ya, kakak akan ngebahas kelanjutan dari materi akuntansi sebagai sistem informasi. Yuk, check it out. Ya, jadi yang pertama nih, ada relevan. Jadi ada relevan, ada dapat dipahami, ada dapat diuji, kemudian ada netral, kemudian ada tepat waktu, ada dapat dibandingkan, dan lengkap. Yang pertama nih, relevan. Relevan itu artinya membantu pengguna untuk memprediksi hasil yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Jadi biasanya memprediksi akibat peristiwa masa lalu pada masa kini dan masa depan. Jadi apakah relevan atau tidaknya, seperti itu ya. Yang kedua, dapat dipahami. Maksudnya adalah informasi yang disajikan itu harus mudah dipahami oleh para penggunanya sesuai dengan kebutuhannya ya. Lalu yang ketiga, dapat diuji. Nah, maksudnya bahwa informasi akuntansi yang disajikan itu harus dapat diuji baik oleh pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Kayak tadi loh ya, yang ada CEO, kemudian ada manajernya, manajer personalia dan lain-lainnya. Lalu ada eksternal tadi kayak karyawan, pemerintah, seperti itu. Nah, saat diuji oleh pihak yang berbeda, maka hasil yang didapatkan itu harus memiliki opini yang sama. Jadi meskipun diuji dengan siapapun orangnya, itu hasilnya itu akan sama nantinya. Nah, maksud dari kualitas informasi akuntansi dapat diuji ini ya. Lalu yang keempat itu netral. Kalau netral itu berarti kayak tidak memihak ya, tidak memihak kepentingan siapapun. Jadi jangan sampai informasi akuntansi itu dibuat untuk kepentingan menghindari pajak. Ya kan, biasanya kan di perusahaan-perusahaan itu kayak, oh datanya dimanipulasi nih, biar pajaknya nggak gede, seperti itu ya. Padahal itu nggak boleh sebenarnya. Kenapa? Karena harus netral gitu kan. Atau dibuat agar kreditor itu mau meminjamkan dananya pada perusahaan. Nah, biasanya netral ini informasi yang disajikan itu harus apa adanya, sesuai keadaan sebenarnya. Nah, itu maksudnya ya. Baru yang kelima, itu tepat waktu. Jadi maksud dari tepat waktu ini, informasi akuntansi yang disajikan itu harus tepat waktu agar pengambilan keputusan perusahaan juga terjadi pada saat yang tepat, ya. Oke, adik-adik, kita beralih yang keenam nih adik-adik. Maksud dari dapat dibandingkan itu bahwa setiap informasi akuntansi itu harus disajikan, terutama laporan keuangan, itu harus dapat dibandingkan antara satu laporan dan laporan lain. Misalnya nih, dibandingkan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Makanya, kenapa sih harus ada laporan keuangan? Karena laporan keuangan tadi sesuai dengan manfaat tadi sebagai bahan evaluasi. Makanya kan kita bisa menyandingkan nih, membandingkan, oh tahun lalu hasilnya sekian, oh tahun ini hasilnya sekian. Maka kita bisa menyimpulkan apakah perusahaan ini, perusahaan A atau perusahaan kita itu untung atau rugi dari tahun sebelumnya sampai tahun sekarang, seperti itu ya. Oke, yang ketujuh itu lengkap. Lengkap itu maksudnya adalah informasi akuntansi itu yang dilaporkan itu harus mencakup semua kebutuhan yang layak bagi para pemakai. Jadi memang harus lengkap informasinya ya adik-adik ya. Oke, berarti udah ada ya karakteristik kualitas informasi akuntansi ya, seperti yang sudah ada di video kakak ini ya. Kalau belum jelas nanti boleh tuliskan di kolom komentar ya adik-adik. Nanti kita akan sharing secara rame-rame ataupun sharing bersama, seperti itu ya. Oke, lalu kita ke prinsip dasar akuntansi ini adik-adik ya. Jadi ada prinsip dasar akuntansi. Nah, ada 10 ya. Yang pertama ada biaya historis. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak maksud dari biaya historis ini apa? Ada yang tahu? Oke, kakak jelasin ya. Biaya historis ini maksudnya adalah menghitung semua biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh satu barang. Oh, berapa sih cost-nya yang dikeluarkan setiap waktu gitu kan, misalnya kayak gitu ya.
Yang kedua, pengakuan pendapatan. Jadi kan kita tahu nih kalau pendapatan itu berarti adalah aliran masuk ya. Harta kita bertambah seperti itu ya dari penyerahan barang dan jasa yang dilakukan oleh orang lain atau oleh perusahaan seperti itu. Nah, saat terjadi penerimaan uang dari kegiatan usaha, maka hal tersebut itu harus diakui sebagai sumber dari pendapatan. Maka pengakuan pendapatan itu maksudnya ya. Yang ketiga itu adalah mencocokkan. Mencocokkan itu artinya adik-adik adalah mempertemukan antara pendapatan dan beban agar dapat diketahui apakah perusahaan itu untung atau rugi. Ya, kemudian ada beban. Kalau beban itu adalah semua hal yang dikorbankan dalam kegiatan usaha. Misalnya nih, bengkel harus bayar listrik atau bayar gaji karyawan atau bayar air seperti itu ya. Itu maksudnya. Lalu yang keempat itu artinya konsistensi. Nah, konsistensi ini maksudnya adalah metode dan standarisasi yang digunakan dalam proses akuntansi itu harus diterapkan secara konsisten dari tahun ke tahun. Kenapa Kak Frian? Agar laporan keuangan itu dapat dibandingkan dari waktu ke waktu. Itu ya maksudnya ya konsistensi. Kemudian yang kelima itu adalah pengungkapan secara lengkap atau full disclosure. Aduh, bahasa Inggris Kak Frian belepotan ya. Nah, apa sih maksud Kak Frian? Maksudnya adalah penyajian informasi itu harus lengkap adik-adik ya dalam laporan keuangan. Kenapa? Karena melalui laporan keuangan kita dapat mengetahui bagaimana kondisi perusahaan. Nah, kalau sudah kita mengetahui kondisi perusahaan, kita bisa mengambil sebuah keputusan atas perusahaan tersebut. Misalkan ada masalah, jadi kita bisa mengambil keputusan seperti itu. Lalu ada entitas ekonomi. Nah, maksud dari entitas ekonomi ini adalah perusahaan yang didirikan itu merupakan suatu entitas ekonomi yang berdiri sendiri, ya, dan harus terpisah dengan entitas ekonomi yang lainnya. Jadi memang harus berdiri sendiri, nggak boleh bergabung dengan yang lainnya ya adik-adik ya. Yang ketujuh itu adalah periode akuntansi. Nah, biasanya periode akuntansi ini misalkan kayak laporan keuangan itu boleh per 3 bulan atau 6 bulan atau 4 bulan atau 1 tahun. Tapi biasanya itu 1 tahun ya adik-adik ya. Yang 8 ada satuan moneter. Satuan moneter itu misalnya kayak setiap transaksi yang akan dicatat itu harus dengan menggunakan satuan moneter ya. Jadi ada angka-angkanya. Lalu yang ke-9, kesinambungan usaha. Jadi kalau kesinambungan usaha itu adalah anggapan bahwa suatu entitas ekonomi akan terus berjalan terus-menerus kecuali ada sesuatu yang membuat perusahaan terpaksa menutup usahanya. Tapi biasanya lebih ke kontinuitas ya, kayak terus-menerus berlanjutan. Nah, misalnya gimana Kak Frian biar agar usaha kita itu nggak tutup tapi tetap berkelanjutan. Nah, misalnya kalau usaha kita sepi, ya udah kita harus memiliki solusi. Solusinya apa? Harus ada inovasi terbaru, ya kan? Atau produk baru. Nah, ini maksud dari kesinambungan usaha ya adik-adik ya. Yang terakhir nih, ada materialitas. Jadi, maksud dari materialistis. Salah ketik nih Kak Frian. Harusnya materialitas. Susah banget ya ngomongnya ya. Nah, maksudnya apa sih Kak? Maksudnya adalah seberapa besar jenis informasi tertentu dapat mempengaruhi para penggunanya dalam mengambil keputusan. Jika semua informasi itu harus disajikan agar tidak ada kesalahan ya dalam pengambil keputusan. Nah, oleh karena itu semua informasi tersebut itu harus memiliki nilai materialitasnya. Jadi berapa sih nilainya seperti itu ya. Jadi ini adalah prinsip dasar akuntansi nih adik-adik. Oke, kita beralih nih ke bidang ilmu akuntansi. Ada 6 ya kurang lebih ya bidang akuntansi ya. Yang pertama ada akuntansi keuangan. Berarti ini mengurusi tentang keuangan ya adik-adik ya. Kalau masalah duit menduit, wah kita paling jago ya.
Jadi misalnya kayak ada pencatatan, pengiktisaran, kemudian ada kayak penggolongan, kemudian ada yang terakhir itu ada pelaporan keuangan. Itu maksud dari akuntansi keuangan ya. Nah, yang kedua ada akuntansi manajemen. Aduh, belepotan banget sih Kak Frian ini ngomongnya ya. Nah, maksudnya itu adalah bidang akuntansi itu secara khusus untuk membantu pihak internal perusahaan, yakni manajemen dalam menentukan kebijakan. Lalu yang ketiga akuntansi biaya. Ini berhubungan dengan biaya ya atau cost. Jadi lebih menekankan pada analisis kayak perencanaan, kemudian penetapan, kemudian pengendalian atas biaya produksi suatu barang di dalam perusahaan. Kayak apa ya? Intinya berapa sih biaya yang dikeluarkan di dalam perusahaan seperti itu ya. Lalu yang keempat akuntansi perpajakan. Ya jelas dong ini berhubungan dengan perpajakan. Misalkan kayak di suatu negara dia biasanya lebih ke mengakomodasi ya pencatatan keuangan yang berhubungan langsung dengan pajak yang berlaku di negara tertentu. Kayak misalkan di Indonesia kan pajak tuh ya. Nah makanya adik-adik harus taat bayar pajak ya, jangan nggak bayar pajak. Yang kelima ada akuntansi anggaran. Maksudnya sebuah bidang akuntansi yang memiliki fokus pada penyusunan rencana keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, selain itu juga bisa dapat mengawasi atau mengontrol perencanaan keuangan serta menganalisisnya. Nah, ini maksud dari akuntansi anggaran ya adik-adik ya. Nah, yang terakhir ada akuntansi pemeriksaan. Maksudnya itu kayak auditing, nama lainnya kayak auditing ya. Nah, biasanya kayak akuntansi pemeriksaan itu fokusnya pada analisis pemeriksaan laporan keuangan ya yang telah dibuat oleh perusahaan. Nah, itu maksud dari bidang ilmu akuntansi. Nah, kalau ada pertanyaan, langsung saja nih nanti tulis di kolom komentarnya. Oke? Kita lanjut nih ke profesi akuntansi. Nah, di sini ada 4 profesi akuntansi. Ada akuntan publik, ada akuntan internal, ada akuntan pemerintah, dan ada akuntan pendidik. Nah, ini nih yang pertama. Ada akuntan publik. Nah, dia sifatnya itu independen. Ya, artinya tanpa terikat tetap. Jadi tidak ada ikatan dengan sebuah perusahaan ya. Tanpa terikat tetap dengan sebuah perusahaan sebagai karyawan. Nah, biasanya akuntan publik itu tugasnya ya adik-adik sebagai pemeriksa keuangan, kemudian konsultasi keuangan, kemudian perhitungan pajak, dan pembuatan laporan keuangan secara independen ya. Nah, yang kedua ada akuntan internal. Jadi kalau internal itu dia tugasnya mencatat setiap transaksi keuangan ya atau menyusun laporan keuangan. Oke, yang ketiga ada akuntan pemerintah. Jadi kayak lembaga-lembaga pemerintah gitu loh. Kayak misalkan Badan Pengawas Keuangan. Kalau sekarang kan Badan Pengawas Keuangan itu nggak salah OJK ya. OJK ya, bener nggak sih? Iya OJK ya. Nah kemudian ada OJK kan Badan Pengawas Bank ya. Lupa Gabriel. Nah di Departemen Perpajakan dan Komisi Pemberantas Korupsi. Nah yang terakhir ada akuntan pendidik. Misalkan nih kayak dia tugasnya kayak menyusun kurikulum kayak di berbagai satuan pendidikan gitu loh ya. Nah yang terakhir kita ke etika profesi akuntansi. Yang pertama tanggung jawab. Jadi setiap akuntan itu harus senantiasa menggunakan pertimbangan moralnya dan profesionalnya dalam semua kegiatan yang dilakukan. Jadi memang benar-benar tanggung jawab ya. Kemudian profesional. Nah, profesional ini berarti kayak ya profesional ya. Etika kerahasiaan. Jadi kalau etika kerahasiaan ini dia itu menjaga kerahasiaan informasi ya yang seharusnya memang tidak boleh disampaikan secara sembarangan ke pihak eksternal seperti itu. Lalu ada integritas.
Kalau integritas ya berarti berhubungan dengan pribadi yang jujur, karakter yang kuat, dan sungguh-sungguh dalam menjalankan profesinya sebagai akuntan. Nah, yang kelima itu ada kompetensi dan kehati-hatian. Jadi memang harus kompeten, memang harus ahli di bidangnya ya adik-adik ya, serta tekun dan cermat dalam hal-hal teknis. Lalu ada objektivitas. Objektivitas itu berarti tidak memihak nih adik-adik. Jadi adik-adik nggak boleh nih memihak mentang-mentang Kafrian ini keluarga adik-adik, oh ternyata ya udah deh subjektivitas seperti itu. Nah itu nggak boleh tuh ya. Nah lalu harus jujur secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Nah yang ketujuh ada etika standar teknis. Nah, setiap akuntan itu harus melaksanakan standar teknis sesuai standar akuntansi yang berlaku. Nah, yang terakhir, kepentingan publik. Sudut pandang tugas akuntan itu adalah pelayanan publik dan menghormati kepercayaan publik. Nah, kurang lebih seperti itu ya adik-adik dari penjelasan materi akuntansi sebagai sistem informasi dari Kafrian. Nah, semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, atau untuk teman-teman di luar sana, atau untuk guru-guru ya. Nah, semoga bisa bermanfaat dan terima kasih karena sudah berpartisipasi menonton video kakak. Terakhir kata sebelum kakak akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.